Hi guys, today I would like to explain about morphology. So before we go to the material, I want to introduce myself. My name is Maria Angelica Duanti and all of you can call me Angel. Okay, now we go to the material. So what is a morphology? Morphology is the branch of linguistics which examines the internal structure of word and process of word. Jadi morfologi ini adalah salah satu cabang dari linguistik yang mengkaji struktur internal suatu kata dan proses pembentukan sebuah kata. Nah, jadi dalam linguistik itu ada beberapa cabang. Ada 5 cabang. Yang pertama adalah phonology, kemudian morphology, kemudian syntax, semantics, dan leksikon. Nah, bisa Anda lihat di dalam tabel ini. Kemudian, yang ingin saya tekankan dalam pembelajaran kali ini adalah yang kedua, yaitu morphology. Oke, kita langsung ke materi berikutnya. Nah, jadi dalam morphology itu ada yang namanya morpheme. So, what is the morpheme? Morpheme adalah salah satu unit terkecil. That morpheme is the smallest unit dalam suatu susunan kata. Susunan kata ini memang yang paling kecil, yang paling pendek, atau biasa kita sebut kata dasar. Nah, di dalam morpheme ini juga memiliki makna. Jadi, keterangan kesimpulannya yaitu morpheme is the smallest unit of a language that still have meaning and cannot be further divided. Jadi, memang ini adalah susunan kata yang paling kecil, yang paling dasar dari sebuah kalimat atau paragraf atau teks. Contohnya seperti ini. Kita bisa lihat contoh pertama yaitu perfect. Perfect memiliki satu morfem dan satu kata. Kemudian ada imperfect. Imperfect memiliki 2 morfem dan satu kata. Mengapa 2 morfem? Karena ada imbuhan im sebelum perfect. Nah, im ini juga merupakan suatu morfem, namun morfem yang tidak bisa berdiri sendiri, sementara morfem yang satunya bisa berdiri sendiri, yaitu morfem perfect. Maksud yang bisa berdiri sendiri itu apa ya? Nah, bisa berdiri sendiri yaitu morfem yang tidak perlu menempel ke morfem lain agar memiliki arti. Okay, and for the next material, I want to explain about the kind of morpheme atau macam-macam jenis morpheme. The first is free morpheme atau morpheme bebas. What is a free morpheme? So, the free morpheme is morpheme that can stand alone and have a meaning without need for additional morpheme. Jadi, dalam morfem bebas ini kita bisa melihat bahwa morfemnya bisa berdiri sendiri tanpa bergantung dengan morfem yang lain. Contohnya yaitu seperti ini, bisa kalian lihat, yaitu book, table, kemudian pencil, clothes, hair, and each other. Nah, tapi beda lagi dengan morfem yang satunya lagi. Ini merupakan jenis kedua dari morfem, yaitu morfem terikat atau bound morpheme. So what is the bound morpheme? Bound morpheme is a morpheme that cannot stand alone, and therefore this morpheme needs to be attached to other morpheme so that this morpheme has meaning. Jadi ini kebalikannya dari morfem bebas, yaitu morfem ini tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan morfem lain agar morfem ini punya arti. Kita coba lihat contoh ini dalam bahasa Inggris, yaitu books. Books memiliki satu kata dan 2 morfem, yaitu book dan s. S itu memiliki makna karena dia sudah melekat pada morfem lainnya. Nah, s ini memiliki makna yaitu kata jamak. Jadi bukunya jadi punya arti yaitu lebih dari satu buku. Nah, s ini yang dinamakan morfem terikat atau bound morpheme. Sementara yang book ini merupakan free morpheme yang bisa berdiri sendiri. Kemudian yang lainnya yaitu protections. Protections ini memiliki makna yaitu satu kata dan 3 morfem. Nah, kenapa 3 morfem? Karena bisa kita lihat protect itu morfem yang pertama, kemudian protection morfem yang kedua, kemudian protections yaitu morfem yang ketiga. Jadi kata ini kita bisa tahu bahwa morfem memiliki fungsinya masing-masing, yaitu morfem yang
tidak dapat berdiri sendiri itu untuk melengkapi morfem yang dapat berdiri sendiri sehingga memiliki arti yang lain. So I will give you the summary. So morphology is a branch of linguistics which examines the internal structure of words and process of word formation. Jadi morfologi itu adalah salah satu cabang linguistik yang memproses suatu kata dapat terjadi dan mengkaji struktur internal suatu kata. Kemudian di dalam morfologi itu ada morfem. Kemudian yang kedua yaitu bound morfem atau morfem terikat. Nah, morfem terikat ini adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri, jadi dia harus melekat pada morfem lainnya. So, now are you understand? Jika kalian sudah paham, saya ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan di kolom komentar, in kolom comment. So, don't forget to comment, like, and subscribe. Thank you. Bye-bye.